Tahun Indonesia Merdeka. Teman-teman kita yang ada di belakang turut merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 77 tahun. Dikenalin dulu Bang, namanya. Siap, nama Iksan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Siap, nama Iksan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Siap, saya Israt, Pemadam Kota Palu. Siap, Muhammad Rizky Ananto, Pemadam Damkar Kota Palu. Untuk diketahui, abang-abang ini adalah penyelamat di kebakaran bila terjadi di Kota Palu. Saya mau tanya-tanya tentang kegiatan ini, boleh? Boleh. Dipanggilnya Bang Iksan. Siap. Iksan. Nah, Tadi itu apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya ada simulasi apa-apa. Itu kegiatan lomba cara penanggulangan kebakaran Ya? dengan formasi satu tembakan. Untuk memperingati hari 17 Tunggu. hari 17 Agustus. 17 Agustus. Saya pangkas sampai di situ Bang Iksan. Formasi apa tadi? Satu Formasi satu tembak satu tembak. tembakan. Nah, Ya. itu istilah gimana? Karena di pemadam itu ada formasi dua, Ya? satu mobil, dua penembak. Oh, Cuma satu. Jadi kita menggunakan Y-connection, Iya. mencabang. Nah, tapi ini memang sudah sering dilakukan di lapangan. Nah, untuk refresh lagi, untuk menambah skill lagi, untuk melihat yang di rugu mana yang paling berpotensi untuk, makanya dia dilombakan. Ada dua nama Iksan di sini. Ini tadi Abang Iksan yang ikut lomba. Kalau Abang juga ikut lomba. Siap, ikut. Ini Bang Iksan ya. Siap. Apa yang paling ditakuti untuk mengalahkan api? Biasanya kita yang takuti di lokasi kebakaran, Ya. yaitu tembok. Tembok. Karena posisi tembok itu kalau sudah panas, takutnya rubuh. Iya. Bisa jadi kena Menimpa petugas. ya, menimpa petugas. Jadi gini. Itu kan kalau itu halang rintang yang terjadi di lokasi atau di lapangan. Ya, siap. Kalau kayak ini sesuatu yang di luar dugaan, yang ditakuti apa Bang? Siapa ya? Yang di luar dugaan itu seperti Kestrum. ya bisa jadi salah satu itu Lambat yang mematikan arus listrik, kan? ya. Nah, yang kedua paku. Hah? Paku. Lah paku itu ditakuti oleh tukang ojek. Kenapa pemadam kebakaran takut dengan paku juga ya? Karena biasa anggota ada yang tidak memakai jengkel bot, cuma memakai sepatu lars. Iya. Bisa jadi tembus. Oh gitu. Siap. Jadi yang ditakuti sebenarnya kalau di lapangan ada banyak faktor yang Ya, itu kan hal-hal yang tidak terduga karena kita biasa maju. tentang kemampuan. Kalau saya bilang personil damkar ini adalah orang-orang terpilih. Sebelum bergabung sebagai anggota penyelamat di kebakaran, memang sudah niat. Kalau untuk saya pribadi, saya niat karena saya suka bersosialisasi tentang di sosial, di penyelamatan, menolong. Pokoknya sebenarnya niatnya cuma khusus yang suka bergelut di penyelamatan, menolong di tempat-tempat sosial begitu. Kalau Abang Iksan, Siap. Kalau untuk saya di pemadam ini memang sangat berniat karena pekerjaan ini beratnya kita sangat peduli tentang adanya bencana. begini abang-abang berdua, Abang Iksan double. Di pelatihan kan kita biasanya ada di doktrin tentang bagaimana mengalahkan diri sendiri ya. Pernah kejadian terburuk yang dialami? Kalau untuk saya sendiri, saya terbakar di lengan, kena
sumber air yang panas di lokasi itu, saya pengen menyelamatkan berkas-berkas orang di rumah terbakar, saya angkat, ternyata airnya panas. Itu Jadi kejadian. ini kejadian Di tahun berapa bang? 2016. Dan itu nggak menyebabkan jadi trauma. Alhamdulillah tidak. Kalau abang Iksan? Ya, siap. Kalau untuk saya sendiri pernah mengalami kesulitan di lokasi kebakaran waktu itu di amuk masa atau warga. Ya coba, yang bagian ini menarik. Kok bisanya di amuk masa? Ya, waktu itu saya sebagai driver Ya, turun untuk menjalankan mesin alkon. Kemudian ada masyarakat masuk ke dalam mobil untuk mengambil alih menjalankan mobil. siap. Nah, di situ saya lihat kirain anggota yang masuk rupanya masyarakat. Saya tegur. Kenapa masuk dalam mobil? Nah, ini saya pantas bang Iksan. Ya, Apa sebelum kita datangi TKP, sebelum jauh hari sebelum itu harusnya sosialisasi kalaupun terjadi kebakaran, berikan kami jalan dan kesempatan begitu. Oh, kalau untuk itu sudah disosialisasikan semua melalui kelurahan-kelurahan, tapi kepanikan warga yang rumahnya terbakar ini sudah tidak akan terkontrol apabila kejadian itu menimpa dirinya. Mereka itu lebih berharap pemadam lambat, pemadam gerakan pokoknya semacam pengen mengambil alih untuk bangunannya disiram terlebih dahulu seperti itu. Tapi sebenarnya kesannya memang seperti itu bang Iksan. Iya, Kalau bang siap. Iksan seperti itu. Siap, seperti Kami itu. sebagai warga masyarakat umum dan awam, ya memang kayak pemadam kebakaran ini ya. Setelah rumah atau bangunan di TKP habis terbakar, baru tiba-tiba datang. Menurut cuma Mas Iksan. saya rasa begini. Kalau untuk seperti yang kita bilang itu, sampaikan itu, kita itu sebelumnya meluncur kan ada informasi dari masyarakat atau melalui AT atau pesawat. Ya. Nah, meluncur lokasi ini, jalan ini. Terus untuk Begini, kita mempunyai standar namanya Iya. SOP. Ya. Itu 15 menit mulai dari ada laporan. Pertanyaannya kita, apakah sudah terbakar besar di sana? iya, Baru dia melapor. Kalau kejadiannya di sana baru terbakar kecil, mungkin kita bisa dapat antisipasi dengan cepat. Tapi kadang informasi itu sudah meluap besar, baru kita datang. Baru datang informasi. Jadi seperti itu. Jadi di mana-mana pemadam itu kodratnya terlambat karena terbakar dulu baru dihubungi. Seperti itu. Percakapan kita semakin seru. Kita dibatasi. Besok kita akan merayakan Hari Besar Negara Dirgahayu Republik Indonesia. Harapannya di 77 tahun Indonesia merdeka. Untuk Indonesia ulang tahun yang ke-77 kita tetap semangat, jaya, sehat selalu. Harapannya sebagai personil Damkar. Harapannya untuk tenaga kontrak pemadam kebakaran Kota Palu untuk lebih diperhatikan pemerintah. Siap. Bagian ini digaris bawahi dan ditebali. Mas Iksan, apa menurut Mas sudah merdeka sekarang ini? Jiwa raga saya sebagai personil pemadam kebakaran. ya untuk Ungkapkan nih. merayakan 17 Agustus di tahun 2022 ini, mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, semakin sukses, dan untuk tenaga-tenaga honor yang masih mengabdi agar segera diperhatikan. Jadi intinya dan yang terpenting dari bincang-bincang kita adalah tolong kami diperhatikan. Indonesia sudah merdeka. Indonesia Mas Iksan berdua nih, siapa yang dianggap sebagai penjajah di kegiatan sehari-hari atau di kerjaan? Sebenarnya untuk jadi penjajah di kegiatan sehari-hari itu tidak ada sih. Cuma bagaimana saja kita menyikapi kegiatan kita ini dengan senang hati saja seperti itu. Mas Iksan, iya kan itu? Siap, ya. Jadi sebenarnya kita sudah merdeka ini. Makna merdeka sendiri seperti apa? Makna merdeka itu sebenarnya terlepasnya dari
tekanan menurut saya Ya. pribadi, tekanan. Bagian mana ini yang tertekan? Ya, dari banyak faktor, Ya. tapi bagaimana kita menyikapi permasalahan dengan lega, dengan senang hati, insya Allah tidak ada tekanan seperti itu. Mas Seperti itu. Iksan juga mengaminkan hal itu. Amin. Enggak, maksud saya gini. Ya. Apakah bagian dari tekanan itu juga termasuk dalam bentuk kami belum merdeka? Ya, itu salah satu faktor yang kita alami Di bahwa berkegiatan. berkegiatan ini. Berikan pesan-pesan yang spesial untuk channel saya. Ya, kita dari personel Damkar Kota Palu, jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube Dedi Sapa Teman. Terima kasih untuk channel Dedi Sahabat Teman.